Bersama Agatha kita berangkat, indahnya perjalanan penuh rahmat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Agatha Tour dimanapun berada, insya Allah selalu dalam lindungan Allah, lancar segalanya insya Allah. Alhamdulillah hari Rabu ini kembali lagi kita kajian 3T bersama Ustadz Ferly Romansyah. Sehat-sehat Bang Wahid. Alhamdulillah ini lagi seragam nih Ustadz. Iya, nggak janjian kita ya. Hitam-hitam. Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah. nggak apa-apa, baju hitam yang penting hati Bang Putih ya. Amin Iya. insya Allah. Baik, alhamdulillah insya Allah kita akan melanjutkan pembicaraan guru-guru kita kemarin. Ada Ustadz Jamal, Ya, ada Ustadz Ali. ada Ustadz Ali. Insya Allah session selanjutnya beliau-beliau akan mengisi. Iya, wajib Ustadz. Oke. Insya Allah kalau dari setelah pembahasan kemarin Ustadz, ada kita mau bahas sekarang nih topiknya basmalah di antara dua surat Ustadz ya. Iya, betul Bang Wahid. Nah, sebelum lanjut kita sapa dulu nih yang pakai baju merah, yang pakai baju kuning, kerudung putih, siapapun yang lihat video ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat walafiat semuanya. Amin. Apa yang diikhtiarkan terus Allah berkahkan dan Allah Amin. mudahkan. Jadi kemarin itu kita ngebahas tentang ta'awud, basmalah dan surah. Masih dalam kitab Hidayatul Mustafid. Bagi para sahabat 3T, sahabat Agatha, sahabat Ponpes Al-Quran Bani Syahid, silahkan yang mau buka kitabnya, nanti di deskripsi kitabnya akan kirim. Ya. Nah, kemarin kita ngebahas fasal tentang ta'awudz, basmalah dan surah. Nah, bahkan nggak tahu nih, sahabat udah hafal belum lagunya tuh? Kemarin udah kita laguin, Bapak. Jadi, adapun cara gitu, baca ta'awudz, basmalah, itu ada 4 cara semuanya. Kemarin itu. Yang pertama, menyambungkan semuanya. Gitu. Yang kedua, memutuskan semuanya. Yang ketiga, ta'awudz basmalah saja. Yang keempat, basmalah dan surah saja. Pembahasannya bagi yang belum lihat, ya, lihatlah video sebelumnya. Ini. Iya betul. Video sebelum ini. Nah, yang sekarang insya Allah yang akan kita bahas itu adalah cara baca basmalah di antara 2 surah. Jadi pembahasannya, idza atal qari'u bil basmalati bainas surataini fakam wajhan fiha. Bila mana ada seseorang yang dia sedang baca Al-Quran, terus baca basmalah di antara 2 surah. Maksudnya, misalkan kita di akhir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu akhir surah. Terus mau nyambung ke surah yang lain. Nah, di antaranya di tengahnya ada basmalah, gimana cara bacanya? Dijawab dalam kitab Hidayatul Mustafid ini, fiha arba'atu aujuh. Ada 4 cara. Salah satu aujuh jaizatun wa wahidun ghairu jaiz. 3 cara diperbolehkan, 1 cara tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana cara yang diperbolehkan, apa aja? Amma salasatul jaizatu fal awwalu minha qat'ul kulli. Adapun 3 cara yang diperbolehkan, pertama adalah qat'ul kulli, memutuskan semuanya. Jadi misalkan Bang Baik ya baca misalkan surah favorit kita lah, 3 kulhu. 3 kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Misalkan di antara itu atau surah yang lain boleh. Misalkan Al-Fatihah, akhir Fatihah kita mau nyambung ke Al-Baqarah. Qat'ul kulli diputusin semuanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Putus tuh. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Alif lam mim.
memutus. Jadi qat'ul kulli cara pertama, memutuskan semuanya. Bapak mau nyoba? Itu yang saya tahu doang. Oh Saya ya. tahu cuma itu doang baca Itu bahasa. qat'ul kulli. Coba Bapak ada yang tahu yang lain nggak selain itu? Nggak tahu saya. Belum. Saya nggak tahu. Ya. Gimana tuh Ustaz? Nah, itu cara pertama qat'ul kulli, memutuskan semuanya. Wathani waslul basmalati fi awwalis surati. Dan cara yang kedua adalah menyambungkan basmalah dengan awal surah. Ayat pertama di surat selanjutnya. Oke. Dengan awal surah atau surah yang lain. Mau ayat pertama atau mau ayat kedua bebas. Yang penting beda surah. Iya. Nah, terus yang misahnya berarti yang mana? Akhir surah. Oke. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bisa. Yang nyambung basmalah dan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, itu cara kedua. Jadi yang disambungkan adalah surat yang selanjutnya. Ya, basmalah dengan awal surah yang selanjutnya. Yang misah itu surah yang pertama. Itu cara kedua. Itu masih diperbolehkan. Ada yang ditanyain? Lanjut dulu, Ustaz. Lanjut dulu. Wathalithu waslul kulli. Nah, ini yang ketiga masih diperbolehkan adalah menyambungkan semuanya. Jadi dari akhir surah, basmalah dan surah yang lain nyambung semua. Misal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, jadi waslul kulli nyambung semuanya. Ini ayam penyet barusan masih di sini, masih Makanya nggak semua orang bisa kayak gitu. Ya, jadi saya nggak pernah dengar. Cara yang ketiga waslul kulli namanya, menyambungkan semuanya. Balik lagi. Jadi ada 4 cara, 3 diperbolehkan, 1 tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan pertama qat'ul kulli, memutuskan semuanya, putus. Nah, yang kedua basmalah dan awal surah saja. Surah putus, basmalah, awal surah nyambung. Terus yang ketiga masih diperbolehkan akhir waslul kulli, menyambungkan semuanya. Memang harus agak panjang napasnya. Akhir surah, basmalah dan awal surah nyambung semuanya. Nah, terus yang nggak diperbolehin. Nah, sekarang yang tidak diperbolehkan apa? Wa amma ghairul jaizi fahuwa ma idza wusila akhirus surati bil basmalati wa wuqifa wa batudi'a bima ba'daha. Nah, cara yang ketiga adalah menyambungkan akhir surah dengan basmalah. Kemudian dilanjutkan dengan surah selanjutnya. Misal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Oke. Alif lam mim. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini di wa batudi'a bima ba'daha wa wajhu adabi jawazihi annahu yuhamu annal basmalata min akhir surat. Ini kenapa tidak boleh atau tidak diperbolehkan? Karena takut disangka atau dipahami bahwa basmalah adalah akhir surah. Okay. Nah, jadi ulama ahli qiraat mengambil keputusan seperti ini menjaga supaya kita tidak mengira bahwa basmalah itu akhir surah. Seperti itu. Jadi itu yang tidak diperbolehkan, akhir surah dan basmalah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Oke, Ustaz. Kalau sekarang itu kan kita nyambungin ayat terakhir surat Al-Fatihah dengan awal surah. Nah, surat apa? Bismillah, lalu ayat pertama Al-Baqarah. Ya. Kalau misal kita tiba-tiba baca, iya, misalnya kita lagi baca Al-Qur'an, buka lembaran keberapa surah apa? Apakah baca bismillah juga untuk memulai surat yang baru atau gimana tuh, Ustaz? Nah, untuk sebagai pemisah surah itu dianjurkan baca basmalah lagi. Baik.
Ya dianjurkan. Itu ketika kita di luar sholat ya. Iya, iya. Misalkan coba boleh dibuka misalkan teman-teman ada Quran atau apa. Surah Al-Baqarah misalkan kita. Habis baca tadi ayat keberapa lah misalkan. Nah, karena kita 3T coba pakai lagu Hijaz ya. Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas ini him. Ini juga merupakan variasi daripada taronum ya. Jangan sampai him. Wah, itu namanya kan mad adud sukun. Rahim. Tetap dijaga. Itu variasi. Balik lagi, di pertemuan awal kita sudah bahas bahwa jangan sampai kopral ngalahin jenderal. Betul. Tajwid tetap jenderalnya. Jadi harus ngikutin tajwid. Tetap ya. Tadi misalkan kita baca Al-Baqarah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kan kita misalkan lanjut ke surah yang lain, mau awal surah ataupun di tengah-tengah surah baca basmalah lagi sama. Ada caranya 4 tadi. Cara pakainya yang tadi. Misalkan misah semuanya kan, bismillah lagi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan di pertengahan surah Ali Imran misalkan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nah, jadi tetap mau awal surah beda surah itu pakai 4 cara yang tadi. Ya. Bahkan ini kalau kita sambungkan bukan hanya ketika baca Al-Qur'an saja, dalam segala macam hal diikhtiarkan baca basmalah. Bismillah. Ya karena kemarin Ustadz Alif juga menyampaikan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta fahuwa ajdam. Segala macam sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah maka sesuatu itu menjadi terputus, menjadi terpotong, tidak sempurna apanya? Keberkahannya. Ya, makan, minum. Bahkan ada cerita kan riwayat seorang istri yang memiliki seorang suami yang kurang baiklah akhlaknya. Terus seorang istri ini beliau dalam segala macam amalnya itu bismillahirrahmanirrahim. Mau masak bismillahirrahmanirrahim. Mau ngepel, segala macam perkara lah diawali dengan bismillah. Suatu ketika suaminya ini ngambil apa? Barang istrinya. Nah, istrinya itu nyimpen uang di lemari. Tapi diawali bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika suaminya diambil tuh si uang istrinya. Ternyata gimana? Hilang awalnya. Tapi dengan mukjizat bismillahirrahmanirrahim ada lagi. Salah satunya. Ini cerita-cerita dari pengalaman-pengalaman seseorang. Karena memang ya percaya tidak percayanya dipersilahkan saja ini mah. Karena pengalaman orang beda-beda. Ya salah satunya termasuk ya makna bismillah ini ruas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Nah ini nama Allah yang mana nih? Ketika Allah tertanam dalam diri, bahkan terpancar. Allah yang Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Sifat Ar-Rahman yang bahkan Allah berikan dengan sebesar-besarnya nikmat. Karena di dunia, karena dengan sifatnya Ar-Rahmannya Allah, baik yang muslim, non-muslim, yang iman, tidak beriman, ahli maksiat, ahli ibadah, semua Allah berikan kasih sayangnya. Gak ada pilih-pilih ini mah. Nah ini sifat Ar-Rahmannya Allah. Misalkan kamu mah gak sholat, gak bakalan aku kasih rezeki. Bahkan banyak kan orang yang gak sholat tapi merasa, wah saya mah gak sholat, rezeki saya lebih baik kok dari yang sholat. Nah tapi di dunia ini harus diingat ada namanya istidraj. Istidraj itu adalah perkara sesuatu yang Allah beri tapi dengan balasan yang harus ditunggu. Seperti ginilah.
kita punya anak, tapi bukan berarti menyamakan Allah sama kita ya, naudzubillah. Ini sebagai analogi saja. Kita punya anak rengek ke kita. Ya mau pengen mobil, ya pengen mobil. Ya kita kasih, ya ini mobil-mobilan, agak mau pengen mobil asli. Nah gitu kan. Terus akhirnya gimana? Dikasih, ya udah nih, tapi rasain loh. Nah tapi rasain aja. Nah ketika dikasih, gimana akhirnya? Ya bisa dipakai langsung jeger karena dia gak tahu, belum waktunya, belajar, dan tidak sesuai dengan apa yang harusnya dia dapat. Intinya istidraj ini Allah kasih tapi dengan konsekuensi yang harus diterima juga nanti. Nih, tapi lihat aja lo nanti. Gitu. Nah, itu sifat Ar-Rahman yang Allah berikan kepada semua hambanya di dunia. Tapi Ar-Rahim dengan sifat Allah Ar-Rahim dengan pengasihnya sedikit banget gitu. Maha sedikit memberikan kasih sayangnya. Kenapa? Karena yang diberikan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah hanya kepada orang yang beriman saja. Nah, Ar-Rahim nanti berlakunya di mana? Di akhirat. Nah, jadi Ar-Rahman berlaku di dunia, Ar-Rahim berlaku di akhirat. Nah, jadi orang yang mengawali segala macam sesuatu dengan bismillah berarti dia berlindung dan bahkan menanamkan Allah dalam hatinya supaya dapat rahmat Allah di dunia, bahkan rahmat Allah di akhirat. Nyambung ke situ dikit ya. Seperti itu. Saya masih belum paham konsep yang tadi sih Ustaz, yang Ar-Rahim ini sebenarnya. Kenapa kita harus tunggu di akhirat? Kan artinya Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Jadi sifat Allah yang Allah kategorikan. Ya, yang dikategorikan Ar-Rahman sifatnya kasih sayangnya Allah yang diberikan di dunia. Ar-Rahim sifat kasih sayangnya Allah yang Allah berikan di akhirat. Kalau di dunia itu Allah kasih sifat Ar-Rahmannya. Jadi semuanya nggak pandang bulu. Tapi Ar-Rahim sifatnya Allah yang hanya khusus untuk orang beriman saja. Jadi yang diberikan kasih sayangnya Allah orang beriman saja nanti di akhirat. Orang yang tidak beriman berarti ya tinggal menunggu hasil dari amal dia di dunia, kebalikannya. Oh, kenapa orang paling kaya di dunia tuh banyakan yang non-muslim? Nah bisa ya. Karena itu kali ya, biar puas dulu kali di ya, sini gitu. Silakan gitu. Kan bahkan dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Karena dia banyak batasannya. Benar. Tapi menjadi wa jannatul kafir. Menjadi surga bagi orang-orang yang ya, orang kafir. Orang kafir itu bahkan kita juga bisa loh. Termasuk orang kafir. Kita ngaku sudah asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kelakuan tidak asyhadu alla ilaha illallah. Kita sering mensekutukan Allah sebetulnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kita meragukan besok tidak makan saja, itu kita sudah termasuk orang yang tidak percaya bahkan menduakan Allah. Atau bahkan gini, wah tenang aja saya mah banyak duit ini, tenang hidup saya mah, berarti Tuhannya adalah duit. Itu sudah tidak langsung dia menduakan Allah. Bukan tenang aja saya mah ada Allah. Tapi kita tenangnya karena apa? Tenang, di ATM saya masih ada 5 miliar. Berarti dia sedang menuhankan duitnya. Termasuk saya. Tenang aja ada Bang Bahi, kalem. Saya terjamin. Nah, bahkan orang yang benar-benar bismillahnya ditanamkan dalam hati, dia akan terus menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Orang mukmin itu dalam pepatah atau nasihat malak Jibril kepada Rasulullah SAW kan ada 5. Di antaranya 1, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Rasul, tentunya pengingat kepada kita semuanya. Silakan kau hidup, tapi ingat engkau akan mati. Sesukamu silakan hidup, tapi ingat engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Silahkan kau cintai, sukai apapun dan siapapun yang kau cintai. Tapi ingat kau akan berpisah dengan yang kau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ingat, silahkan
beramal sesukamu, mau gimana, mau segala macam, mau ngamalin apapun, ya eh, sesuai sesukamu. Tapi ingat bahwa engkau akan dibalas atas perbuatanmu. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan orang mukmin adalah orang yang bisa bangun malam. Wa izzuhu istignahu aninas, dan ketidakberpangkuannya kepada selain Allah intinya. Jadi orang yang tidak berpangku tangan kepada selain Allah itu adalah orang yang mulia. Balik lagi ke tema bahwa bismillahirrahmanirrahim tadi tidak hanya dalam keseharian kita baca Quran, tapi keseharian dan amalan-amalan yang lainnya. Ini beloknya terlalu jauh, kita belok lagi. Jadi tadi di antara kalau kita lagi baca Quran, di antara surah satu lagi, di tengahnya bismillah, caranya ada berapa? Ada empat. Tiga diperbolehkan, satu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Nah ini ada lagunya juga nih Bang Mahi. Gimana Ustaz? Nah kita coba ya. Saya masih ingat atau enggak, coba aja. Begitu pula gitu kan, kalau tadi kan ada pun cara, ini sambungannya. Begitu pula basmalah antara dua surah gitu. Itu ada 4 cara semuanya. Yang pertama menyambungkan semuanya. Yang kedua memutuskan semuanya. Yang ketiga basmalah antara dua surah. Itu cara yang diperbolehkan. Agak gelot-gelot gak apa-apa lah ya. Dipas-pasin aja. Satu cara yang tidak diperbolehkan, menyambungkan akhir surah dan basmalah. Nah, seperti itu. Mbak mau nyoba? Merdu banget. Nggak ada waktunya nanti. Oh siap. Nanti jadi kepanjangan videonya. Oh nanti Pak. Nanti season selanjutnya kita dengarkan suara Mbak. Nah, yang mau ngirim suaranya di voice boleh. Bisa kan di komen saja nanti ya. Alhamdulillah ilmunya Masya Allah banyak. Ternyata makna dari basmalah sendiri itu Ustaz ya betul namanya. Sangat-sangat dalam gitu. Kalau misalkan kita mau lebih tafakur, tadabur lagi, wah saya pernah ngaji bersama guru, basmalah saja itu tidak cukup 2 jam ngebahas basmalah saja. Karena bahkan dalam Al-Quran, Quran itu kalau dirangkum di surah Yasin, dirangkum lagi ada Fatihah, dirangkum lagi jadi basmalah. Basmalah dalam baknya, dari baknya titiknya. Nah dari titiknya Al-Quran saja itu mengandung sir rahasia Allah yang kita tak tahu. Makanya orang yang senantiasa berada dalam dimensi Al-Quran maka akan ada perkara-perkara yang di luar adat manusia. Apapun itu wallahu a'lam. Ya semoga ya teman-teman, walaupun ya kita sambil bercanda, sambil ngobrol seperti ini, tapi ini adalah langkah kita bagaimana untuk terus berupaya mengikhtiarkan diri untuk berada dalam dimensi Al-Quran. Hingga kita sampai di waktu penjemputan malak Israil ya, waktunya menjemput kita. Istiqomah terus. Ya, istiqomah amin ya Allah. Itu yang paling ini ya. Ya kita ikhtiar tuh niatkan, ikhtiarkan, istiqomah. Istiqomah nih harus bisa. Ya, istiqomah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Makasih banyak Ustaz Ferli atas ilmunya. Sama-sama, Mamai. Sangat bermanfaat terutama bagi saya dan insya Allah bermanfaat juga untuk sahabat. Amin Allah alamin. Semoga jadi amal jariah terus bagi kita. Amin. Siapa tahu ini nyampai ke anak cucu kita nanti ya, videonya, dan bisa diamalkan mereka juga. Untuk sahabat Agatha, jangan lupa yang mau amal jariah bisa share, komen, terutama share video ini ke banyak platform atau sosial media supaya jadi amal jariah. Betul. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, dan jangan lupa follow sosial media kita, Instagram @agathatur dan TikTok @agathatur.
Oh ya, Gimana, Bapak takut lupa bahwa memang ini sekali lagi kita bukan mengajari, Betul. tapi belajar bareng. Bagi para sahabat yang mau komen, menambahkan, memberikan saran dengan terbuka kita, sangat ya. Insyaallah kita Berikan sangat ilmu juga bagi Iya. kita dan semoga tidak puas dengan video kita. Iya. Kenapa? Karena kalau puas udah aja video lihat video. Lagi. Tapi kalau tidak puas bisa terus menerus belajar kepada guru-guru kita yang lain juga. Ustadz Ferli, alhamdulillah. Ya, Terima alhamdulillah, kasih banyak sama-sama, atas Bang Bayi. waktunya. Sehat-sehat semuanya, terus Sehat-sehat. menerus kita dalam perjalanan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah. Mungkin sekian sahabat Agatha dari insyaallah bisa jadi amal jariah buat Ustadz Ferli. Amin buat kita Untuk semua. saya, untuk sahabat-sahabat yang lain juga. Mungkin segitu aja Ustadz ya, kita Ya, tutup. insyaallah sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Agatha kita berangkat, indahnya perjalanan penuh